Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya, apa kabar? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik bunda, sharing lagi kegiatan saya hari ini sebagai seorang ibu rumah tangga itu selalu ya diawali dengan kegiatan memasak gitu. Jadi ya ibu rumah tangga itu nggak lepas dari masak memasak ya bunda gitu. Jadi mungkin ini sedang rajin-rajinnya memasak gitu ya. Jadi ya udah saya masak lagi hari ini gitu. Tapi kadang-kadang kalau lagi nggak mood masak ya udah saya kadang beli aja gitu ya. Jadi tergantung mood juga. Cuman kalau dihitung-hitung gitu ya dengan budget gitu mungkin lebih hemat memasak daripada beli gitu. Jadi ya udah penting selagi ada keinginan untuk memasak ya sudah hajar aja. Nah ini saya lagi kupas-kupasin ininya ya bunda, cabenya gitu ya, karena kemarin itu kan stok cabai habis dan saya juga sudah balik dari pasar raya untuk beli cabai gitu ya, setengah kilo. Dan biasanya kalau saya beli cabai setengah kilo itu seperempatnya itu saya pakai untuk di blender bunda gitu. Jadi kalaupun cabainya itu saya blender seperempatnya, itu tahannya di rumah itu bisa sampai 2-3 hari gitu. Makanya kalau saya pakai cabai seperempatnya itu nggak mungkin saya ulek gitu. Mungkin lama hasilnya kalau saya ulek. Jadi akhirnya saya putuskan dengan blender aja. Dan untuk masak kali ini itu saya pakai udang kemarin ya gitu. Kemarin kan saya juga beli udang gitu kan. Mungkin udah bilang sebulan nggak beli udang juga. Anak bujang juga pernah bilang itu Akram pengen makan udang nih katanya gitu. Yaudah saya beliin udang dan akhirnya gitu karena cabenya belum siap gitu ya udah akhirnya saya goreng dulu udangnya, setelah itu baru siapkan cabai-cabainya untuk saya blender. Kalau harga cabai di daerah Bunda berapa sekarang harganya? Apakah sama dengan di Padang gitu? Kalau di Padang itu untuk cabai dari itu kita ada dua ya, cabai dari dan juga cabai Jawa. Dan biasanya cabai Jawa itu harganya lebih mahal. Nah kalau harga cabai dari itu harganya waktu saya beli kemarin itu 60.000 per kilo gitu. Jadi karena kalau biasanya saya beli langsung 60.000 ya 1 kilo. Cuman kalau saya beli 1 kilo itu stoknya lama banget habisnya gitu. Jadi ya udah biar lebih aman aja saya beli setengah kilo dan setengah kilo itu 30.000 gitu. Nah kalau di tempat bunda gimana? Harga cabenya masih sama dengan harga di kota kami atau beda gitu? Jadi nggak kebayang juga ya dalam beberapa bulan mungkin kita akan Idul Fitri gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang aja harganya cabai udah tinggi gitu kan, gimana jadinya gitu kalau harga cabai di bulan Ramadan kemarin nanti gitu? Duh nggak kebayang gitu ya. Nah, terus kalau misalnya Bunda sendiri, keluarga apakah suka makan cabai juga atau enggak gitu? Kalau di tempat saya kan memang cabai itu memang harus ada stoknya di rumah atau di meja makan. Nah, ini tadi gorengan udang yang pertama tadi ya Bunda. Jadi sembari udangnya itu digoreng, saya mengerjakan cabai dulu gitu. Jadi nggak semua aktivitas itu bisa saya shoot gitu ya. Jadi karena pindah-pindahin kamera juga ribet juga gitu ya. Pindah-pindahin handphonenya juga ribet gitu untuk ambil gambarnya. Nah, ini lanjut lagi gorengan kedua gitu ya. Jadi karena memang di rumah kami itu yang suka udang itu anak sulung suami dan saya gitu. Jadi kami juga belinya juga nggak terlalu banyak. Terus setelah itu sembari ini goreng ikan yang kedua, goreng udang yang kedua, saya memblender cabai yang sudah saya potekin tadi ya Bunda gitu. Jadi kalau untuk memblender cabai itu saya biasanya cuma dikasih minyak goreng dan garam aja udah gitu. Dan kalau untuk dikasih micin itu nanti ketika saya mau menggoreng cabai tersebut. Selanjutnya itu saya menggoreng tahu ya Bunda. Jadi ini seharusnya gitu ya, karena ini minyaknya udah kotor juga karena udang ya. Jadi kayaknya seharusnya itu saya menggoreng tahunya itu di awal gitu. Jadi ketika minyak gorengnya itu masih bersih gitu. Tapi ya sudah karena memang baru keinget juga gitu. Ketika udangnya sudah saya goreng, saya baru inget ini temennya udang apa ya gitu ya. Yaudah akhirnya gitu deh. Jadi goreng udangnya dahulu baru tahunya.
Selanjutnya itu saya sembari masak tahu, menggoreng tahu, saya langsung menyicil piring-piring kotor yang sudah saya pakai di awal memasak tadi ya Bunda, di awal persiapan masak tadi gitu ya. Jadi saya biasanya gitu. Jadi ketika menggoreng saya mencuci piring, ketika merebus saya menyuci piring gitu. Jadi ketika masakan saya matang, piring kotornya udah nggak ada lagi gitu. Jadi saya nggak mengerjakan satu-satu biar cepat aja gitu. Karena kan kalau pekerjaan kita di tempat yang lain itu juga masih banyak gitu ya Bunda, misalnya membereskan pakaian, menjemur pakaian, mencuci pakaian gitu. Jadi akhirnya saya berusaha supaya nggak numpuk mencuci piringnya ketika masakan saya siap. Dan ini cuciannya juga nggak terlalu banyak kayak gitu Bunda, karena memang cucian yang kotor itu ya adalah cucian yang memang saya pakai tadi untuk persiapan memasak gitu. Jadi nggak terlalu banyak, karena biasanya saya di rumah itu jarang menumpuk piring kotor gitu. Karena kenapa, kalau saya tumpuk piring kotor itu suami itu otomatis nyuci sendiri gitu. Beliau itu langsung mengerjakan mencuci piring yang ada di tempat pencucian gitu kan. Jadi karena beliau juga kurang suka melihat piring menumpuk gitu ya. Jadi kalau beliau lihat ada piring kotor gitu kan menumpuk, sedangkan saya nggak terlalu sibuk, dia langsung ini nyuci sendiri gitu, dicuciinnya. Jadi saya kadang-kadang kan nggak enak juga gitu. Akhirnya yaudah saya usahakan supaya kalau kotor dikit saya langsung cuci, jadi nggak ada yang menumpuk. Selanjutnya, setelah tadi mencuci piring, beberapa piring yang kotor di awal gitu ya, lanjut lagi melihat tahu yang saya goreng tadi. Saya lihat itu tahunya sudah kering dan sudah matang gitu ya, jadi sudah waktunya saya angkat. Lalu setelah mengangkat tahu itu saya lanjutkan dengan menggoreng numis cabai yang sudah saya blender tadi gitu. Dan ini adalah cabai yang saya blender tadi, jadi cukup banyak ya Bunda, karena ini adalah seperempat kilo dari tahu yang saya beli itu dari setengah kilo. Dan ini untuk menumisnya itu saya pakai api sedang gitu ya, api sedang bukan api yang besar, karena supaya menghindari nggak gosong gitu. Terus saya cuman kasih tambahkan micin saja, karena kalau garam sudah saya tambahkan di awal. Terus setelah agak dingin sedikit cabenya, itu saya masukkan tahu dan udang yang tadi ya Bunda gitu. Jadi saya kocok dulu sebentar, saya aduk rata dengan cabai yang sudah saya goreng barusan, saya tumis barusan. Nah selanjutnya itu adalah saya mulai mengangkatnya ya Bunda. Setelah semuanya tercampur rata, saya mulai angkat. Ini sepertinya akan menjadi dua piring gitu. Nah cuman satu piringnya itu untuk akan saya taruh di meja makan, satu lagi itu akan dibawa sama anak bujang saya bekal ke sekolah. Dan ini dia tampilan yang saya masak hari ini ya Bunda, masakan simple aja, udang balado dan tahu balado. Terus setelah itu, nah kan ini udah selesai masak-masak ya gitu, jadi saya selesaikan lagi tadi beberapa piring yang kotor gitu ya, yaitu ada wajan, ada spatula, terus ada blender gitu ya. Jadi saya cuci dulu sebentar, karena seperti saya bilang tadi, kalau saya biasakan menumpuk itu nggak bagus juga gitu ya. Jadi biasakan itu setelah, untung saya cuci duluan tadi beberapa gitu ya. Kalau misalnya tadi saya nggak nyuci gitu ya, mungkin sudah banyak juga tumpukan piring kotor yang akan saya cuci setelah memasak ini gitu. Jadi ya karena sudah saya cicil tadi ketika saya menggoreng tahu, jadi piring kotor, wajan kotor, spatula kotor yang perlu saya cuci sekarang itu sesudah memasak ini, jadi jumlahnya sudah nggak banyak lagi. Dan ini yang simple aja ya Bunda, jadi tidak terlalu banyak dan bisa diselesaikan segera. Setelah memasak dan mencuci piring tadi, saya lanjut ini membuka buah pokat ya Bunda. Jadi kemarin itu kan suami pulang kampung ke Batu Sangkar. Nah di depan halaman rumah beliau itu di kampung itu ada tanaman pokat Bunda gitu. Dan itu balik dari situ beliau bawa, boleh dibilang ini 5 kilo ya, 5 kilo pokat gitu. Dan memang waktu itu pokat yang beliau bawa itu masih muda gitu. Jadi akhirnya kami simpan dulu, kalau dalam bahasa Minang itu namanya diparam gitu Bunda. Diparam itu maksudnya kita dibiarkan dulu matang secara alami gitu. Nah sekarang ini kan buahnya udah mulai matang gitu ya, dan juga karena saya sudah masak, sudah mencuci, jadi kayaknya agak terasa capek gitu ya. Jadi akhirnya saya mau bikin
pokat kocok dulu gitu. Nah, kalau pokat kocok ini yang saya bahan-bahan yang saya bikin itu simple aja gitu ya Bunda. Itu ada susu kental manis, itu saya pakai susu kental manis yang putih, terus saya tambahkan gula, udah itu aja gitu. Dan kalau bisa sih kalau biar lebih seru gitu ya, saya masukkan dulu ke kulkas biar dingin gitu kan. Nah, itu baru dimakan secara dingin-dingin itu lebih enak gitu. Dan inilah hasilnya gitu ya Bunda. Jadi dan itu susu kental manisnya agak menyedihkan ya Bunda gitu. Jadi kayaknya sudah mulai habis dan perlu saya beli lagi gitu ya. Jadi untuk benar-benar habis itu saya saya balikan ke bawah gitu ya. Waduh, masya Allah. Jadi saya balikan dulu ke bawah ininya. Jadi biar benar-benar habis ininya susu kental manisnya. Nah, ini setelah saya masukkan gula tadi sedikit aja, nggak banyak gitu ya. Dan barulah saya kocok dan saya masukkan kulkas. Ini kadang-kadang tadi karena udah ngiler duluan gitu, saya coba juga sedikit. Setelah itu baru masukkan ke kulkas. Dan setelah dingin itu saya coba, wah, masya Allah, segar sekali rasanya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi beli pokat kocok di sini ya. Kita sudah punya pokat sendiri. Nah, sekarang saya sudah selesai makan pokatnya, saya lanjut mencuci pakaian dan ini adalah akhir dari video saya. Dan terima kasih Bunda sudah menyaksikan video saya sampai selesai dan jika ada kritik dan saran boleh tuliskan di kolom komentar ya. Dan terima kasih sudah memberikan support kepada channel saya dan semoga Allah membalas kebaikan Bunda-bunda semuanya. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai dan berkomentar. Baik Bunda, saya tutup video saya kali ini dengan mencuci pakaian yang sudah menumpuk. Dan sampai ketemu lagi ya Bunda, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.